Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? I hope you are in a good health today, and don't forget to wear a mask when you are going outside home, and to wash your hand because it prevent you from any illness. Berharap kalian hari ini baik-baik saja, dan juga jangan lupa untuk memakai masker jika kalian keluar rumah, dan juga untuk sering cuci tangan karena itu dapat menghindari kalian dari segala macam penyakit. Okay, now we study math. Ayo kita sekarang belajar math. Now I want you to prepare your math book. Mister ingin kalian untuk menyiapkan buku paket math kalian. Oke, kalau sudah, open your book, page 51. Buka buku kalian halaman 51. Nah, di sini we will going to study about word problems atau soal cerita. Nah, karena kemarin kalian sudah belajar tentang adding and subtraction, unlike fraction atau penjumlahan dan pengurangan pecahan tidak sejenis. Nah, di sini ada contoh soal. Kalau soalnya itu soal cerita. Nah, di sini Mister udah mengikuti seperti buku di nomor 1, number 1. Mister bacakan soalnya dan Mister akan artikan per kalimatnya. Oke, simak baik-baik. Number 1. Miss Dewi needed some sugar to bake biscuit. Miss Dewi membutuhkan beberapa gula untuk memanggang biskuit. She borrowed 1/4 kilogram of sugar from Miss Rani. Dia meminjam 1/4 kilogram gula dari Miss Rani. And 7/8 kilogram of sugar from Miss Wati, dan 7/8 kilogram gula dari Miss Wati. How much sugar did she borrow in all? Jadi berapa banyak gula yang dia pinjam secara keseluruhan. Nah, kalau kalian dapat ada soal seperti ini dan yang ditanyakan how much sugar did she borrow in all, berarti itu bisa dipastikan penjumlahan. Nah, cara mencarinya dari kalian tinggal 1/4 plus 7/8 atau 1/4 ditambah 7/8. 1/4 ditambah 7/8. Nah, karena di sini kan penyebutnya masih beda, nggak sama, jadi kita samakan penyebutnya dulu. Kita samakan ke angka 8. Jadi 1/4 multiply by what number to meet 8. Jadi 4 itu dikalikan angka berapa yang hasilnya bisa 8. Ya, sama-sama dikalikan 2. Jadi the numerator multiply by 2, the denominator multiply by 2. Itu pembilangnya itu dikalikan 2 dan penyebutnya itu dikalikan 2 juga. 1 multiply by 2 equals 2. 4 multiply by 2 equals 8. Nah, di sini kan dapat kan 2/8 atau 2/8. Jadi tinggal kalian tulis 1/4-nya diubah jadi 2/8. 2/8 plus 7/8 atau 2/8 ditambah 7/8. Nah, di sini kan penyebutnya udah sama kan, jadi tinggal kalian menjumlahkan pembilangnya. Jadi 2 plus 7 equals 9/8 atau 9/8. Nah, 9/8 ini sebenarnya masih bisa kalian sederhanakan lagi. Bagaimana caranya? Caranya itu
ini kan 9/8. Jadi 9 dibagi 8 artinya. Jadi 9 dibagi 8 bisa tidak? Tidak, tapi ada nggak perkalian 8 yang hasilnya mendekati angka 9? Di sini Mister ini. Nah, ada nggak perkalian 8 yang angkanya mendekati angka 9? Ya, benar, ada. Jadi 1. Nah, 1 dikalikan 8 hasilnya bentar, Mister hapus kegedean. Ya, 1 dikalikan 8 hasilnya 8. Nah, kalian tinggal dikurang. 9 minus 8 equals 1. 9 dikurang 8 hasilnya 1. Nah, setelah seperti ini, gampang, kalian tinggal tulis hasilnya ini, hasil pembagiannya ini, tulis di depan. Nah, seperti ini. Nah, sisanya itu dijadikan pembilang. Dan untuk penyebutnya tetap nggak berubah. Karena di sini penyebutnya 8, otomatis penyebutnya hasilnya tetap 8. Jadi hasil akhirnya itu kalau disederhanakan 1/8 atau 1/8. Gitu cara pengerjaannya untuk penyederhanaan nomor 1. Nah, untuk nomor 2 sama caranya seperti yang nomor 1. Coba kalian kerjakan sendiri yang nomor 2. Kalian tinggal jumlahkan. Dan jangan lupa penyebutnya itu kalian ubah disamakan dulu, yaitu ke angka 12 untuk nomor 2. Next, number 3 atau nomor 3 di halaman 52, halaman 52. Nah, di halaman 52 caranya itu ada dua cara. Yang pertama itu method 1 and method 2. Dan untuk method 1, tuh Mister artikan dulu deh soalnya dulu. Di sini Miss Putri had 9 meter of ribbon. Miss Putri memiliki 9 meter pita. She sold 1/5 meter in the morning. Dia menjual 1/5 meter di pagi hari. And 7/10 meter in the afternoon. Dan 7/10 meter di siang hari. How meters of the ribbon did she have left? Berapa meter pita sisa yang dia miliki? Nah, untuk pertanyaan nomor 3, kalau kalian menjumpai ada kalimat have left, ada kata left, itu berarti artinya sisa. Nah, sisa itu biasanya untuk hasil pengoperasian pengurangan. Jadi bisa dipastikan nomor 3 ini dia itu pengurangan. Nah, kita kerjakan bareng-bareng. Untuk metode 1-nya itu gimana caranya? Pertama kalian tulis dulu soalnya. Jadi 9 minus 1/5 minus 7/10 atau 9 dikurang 1/5 dikurang 7/10. Nah, di sini kan 9 ini belum ada pecahan kan ya. Nah, kalian bisa mengubah angka yang nggak pecahan jadi pecahan. Syaratnya itu gini, angka 1 itu bisa dijadiin pecahan jadi 10/10. Jadi kan 1 itu artinya itu sama aja kan, kalau 10/10, 10 dibagi 10 hasilnya kan 1. Nah, jadi angka 1 itu bisa dijadikan pecahan jadinya 10/10. Jadi nanti angka 1-nya itu bisa dijadikan pecahan tergantung penyebutnya. Misalkan penyebutnya itu 7, berarti nanti 1 sama dengan 7/7. Jadi pembilang sama penyebutnya itu angkanya sama. Jadi hasilnya nanti tetap 1. Nah, karena ini di sini penyebutnya 10, jadi
kalau saat angka 1 itu sama dengan 10 per 10. Nah, karena ini 9, jadi kita pisahkan dulu. Jadi 9 itu sama aja kan 8 ditambah 1. Nah, jadi nanti kita pisahkan angka 9 itu jadi 8 sama 1. Nah, satunya itu kita ubah jadi pecahan. Jadi nanti dapat seperti ini. Nah, 8 itu kan tadi kan kita pisahkan. Nah, satunya itu, angka satunya itu yang tadi kita ubah ke pecahan. Jadi dapat 10 per 10. Jadi dapat 8 10 per 10 minus 1 per 5 minus 7 per 10. Nah, jadi 9-nya itu kita ubah jadi pecahan, jadinya 9 10 per 10. Nah, setelah ini kan ini udah dapat 10 pecahannya, penyebutnya. Ini juga 10. Nah, yang belum sama itu kan 1 per 5. Jadi kita tinggal samakan dulu penyebutnya. Jadi kita ubah angka 1 per 5 ini jadi penyebutnya 10. Nah, 1 per 5 itu bisa dikalikan berapa yang hasilnya 10? Yap, sama-sama dikalikan multiply by 2. So 1 multiply by 2 and 5 multiply by 2. Jadi 1 dikali 2, 1 multiply by 2 equals 2. 5 multiply by 2 equals 10. Nah, di sini dapat kan 2 per 10 atau 2/10. Jadi tinggal kalian ubah 1 per 5-nya itu. Jadi 8/10 minus 2/10 minus 7/10. Nah, kalau gini kan kalian udah penyebutnya sudah sama kan? Jadi tinggal kalian kurangi. Nah, dapat kan 10 dikurang 2 itu hasilnya ya 8. 8 dikurang 7 hasilnya yap 1. Jadi nanti dapat hasilnya 8/1/10 atau 8 1 per 10. Itu adalah cara untuk metode satunya, untuk cara nomor satunya. Bagaimana untuk metode 2? Cara metode 2-nya itu pertama, untuk metode 2 itu caranya itu kalian ini dulu, pecahannya dulu yang kalian kerjakan. Jadi 1/5 plus 7/10. Kenapa ini jadi plus? Karena kan kalau misalkan pengurangan itu harus berurutan. Sedangkan kalau misalkan kalian dikurang di sini jadi dikurang, nanti hasilnya akan berubah, nggak jadi kayak gini. Jadi berubah kalau misalkan kalian angka pengoperasian yang belakang dulu berubah jadi plus. Misalkan di sini minus jadi plus. Dan ini berlaku untuk pengurangan doang. Untuk penjumlahan nggak usah diubah. Nah, jadi nanti 1/5 plus 7/10. Nah, kita ubah dulu penyebut 1/5-nya ini dulu. 1/5-nya itu kan udah kita ketahui. Untuk diubahnya jadi nanti 2/10. Jadi 2/10 plus 7/10. 2 ditambah 7. Hasilnya yap 9/10 atau 9 per 10. Nah, ini kan udah dapat 9 per 10. Nah, yang belum kita kurangi berarti angka 9-nya ini. Jadi, sama seperti yang tadi, 9-nya itu kita ubah menjadikan pecahan. Dapatlah jadinya 8/10 atau 8 10 per 10. Jadi, nanti tinggal kalian kurangi. Jadi, 8/10 minus 9/10 atau 8 10 per 10 dikurang 9 per 10. Setelah itu kalian tinggal, karena penyebutnya sudah sama, kalian tinggal kurangi 10 kurang 9. Ya, the answer is 8/1/10 atau 8 1 per 10. Sama kan hasilnya? Dan jadi nanti kalian tinggal terserah kalian boleh pakai metode 1, boleh pakai metode 2 untuk pengerjaannya kalau ada soal. Nah, mengerti kan sampai sini? Yang berikutnya untuk nomor 4, caranya sama seperti ini. Kalian tinggal samain penyebutnya dulu
Dan juga angka satuannya itu yang di nomor 4 kalian ubah jadi pecahan dulu. Dan ingat, kalau misalkan di situ kan kalau di nomor 4 kalau kalian lihat angkanya 12. Nah, jadi nanti 12-nya itu dipisah dulu. Jadi 11 plus 1. Nah, angka 1 dari angka 11-nya itu tadi dijadiin pecahan. Karena itu pecahannya 8, jadi nanti 11 8 per 8 itu pecahannya. Nah, kalian sekarang kerjakan yang nomor 4 untuk praktisnya, untuk latihannya. Nah, di sini udah Mister rangkum untuk tugas hari ini, lesson 3 page 51, lesson 3 halaman 51, number 2 and 4, nomor 2 dan 4 aja untuk kalian kerjakan sekarang. Nah, cukup sekian yang bisa Mister sampaikan. Jika kalian ada yang ingin kalian tanyakan saja langsung ke Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.